Paujan MS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Paujan MS Channel. Guys, hari ini tentunya hari yang ditunggu oleh setiap kita ya, karena sudah di depan mata akan terjadi pergantian tahun dari tahun 2021, kemudian dalam hitungan jam bahkan dalam hitungan detik akan berganti menjadi 2022. Tentunya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2021. Banyak juga pencapaian-pencapaian atau prestasi-prestasi yang sudah netizen dapatkan atau peroleh di tahun 2021. Dan banyak juga agenda-agenda besar harus terpending atau tertunda di tahun 2021 dan perlu ada solusi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Paujan MS menghadirkan sebuah diskusi dalam podcast yang kami beri judul Resolusi Tahun 2022. Bersama saya telah hadir satu bintang tamu atau narasumber yang tentunya ini bukan satu atau dua kali bertemu ya. Kita sering ketemu ya. Sering. Karena kita sebenarnya kan sudah dekat ya begitu. Nah, pada kesempatan ini saya akan banyak bertanya kepada bintang tamu saya yang tentunya seorang remaja yang kuat ya. Remaja yang berprestasi juga. Dan kalau kalian masih ingat di podcast kami sebelumnya, remaja putri ini yang tak lain bernama Rasti ya, telah mendeklarasikan cita-cita besarnya untuk menjadi Bupati Purwakarta. Tentunya kita mendukung dan kita mengapresiasi, yang pasti adalah amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi tentunya saya langsung ke pertanyaan, tetapi kita sepakat dulu ya, kita bisa saling tanya. Baik. Ya, itulah perbedaan podcastnya di Paujan MS Channel. Jadi narasumber dan host ini kita buat saja satu interaksi ya, jadi tidak monoton ya. Jadi silakan host bertanya dan juga bintang tamu juga boleh bertanya ke host. Saya bertanya duluan ya. Oke. Gimana Mbak Rasti, kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ini masih semangat ya. Berapa hari lagi nih tahun baru ini? Sehari, beberapa jam lagi. Oke. Sudah punya agenda yang mau dilakukan mungkin dengan apa, orang-orang tercinta atau untuk tahun baruan? Iya betul. Kalau untuk tahun baruan kebetulan ngisi materi Pak di acara di agenda. Oke ya. Jadi kita ini mungkin ya sebagian memang masih mengkultuskan tahun baru ya. Sepertinya semuanya runtuh ketika kita ini tidak ada agenda di tahun baru. Tidak ada Pak. Tahu nggak agenda saya kira-kira mau kemana saya? Bisa tebak nggak kira-kira? Mungkin untuk seorang bapak di rumah aja ya? Iya, maksudnya di rumah suruh ngurus anak atau bagaimana nih kok? Kita kan sudah sepakat, kok masih panggil Pak ini nih, repot ini. Kebiasaan. Oh kebiasaan, oke. Ya, Om aja Pak. Baik, Om ya. Ya, jadi kamu tanya dong saya mau kemana gitu loh. Ya, di tahun baru. Di rumah aja Pak. Untuk Bapak samalah seperti Rasti Pak, belum ada pawang. Oh pawang, oke, pawang hujan berarti ya. Ya. Oke, jadi betul sekali ya. Buat saya tidak kiamat ketika memang tidak ada kegiatan di tahun baru ya. Mungkin akan lebih baik tahun baru itu buat saya untuk menjadi media introspeksi ya, dalam satu perjalanan 1 tahun. Tentunya sudah banyak hal yang tidak hanya saja dicapai atau menjadi sebuah prestasi, tetapi juga banyak peristiwa-peristiwa yang
yang dalam tanda kutip saya harus ambil hikmahnya, begitu mungkin ya. Betul. Oke. Kok jadi terus-terusan nanya ke saya atau saya begini, Teh Rasti apa Dek Rasti atau bagaimana nih? Kamu pelit sih. Terserah Pak. Coba saya dipanggil Pak, saya panggil Ibu boleh? Silahkan Pak, bebas Oh gitu ya. bersama saya. Oke, siap ya. Ya, Saya tanya lagi ya, masih mahasiswa sekarang? masih Pak. Oke. Masa Selain mahasiswa podcast apa lagi? Kemarin mahasiswa sekarang enggak. Bisa disebut saya sebagai aktivis Pak. Aktivis. Kalau boleh sombong, jabatan juga di mana-mana. Oh, jabatan di mana-mana. Oke. Sebenarnya menjadi aktivis itu nilai kepuasan apa sih yang bisa kamu dapat? Relasi Pak. Oke, relasi artinya punya teman. Harapannya apa sih sebenarnya kalau relasi? Kalau hanya kartu nama saja saya pikir kan Wawasan Pak. Wawasan, Kalau misalkan oke. kita aktif di suatu organisasi sebagai aktivis, setidaknya kita bisa ngobrol sama orang itu tidak terlalu membawa gelas kosong. oh, gelas kosong. Wow. Gelas kosong. Ya. Yang penting jangan pikiran kosong. Ya betul Pak. Kalau pikiran kosong nyebrang jalan ditabrak. Betul. Ya, begitu ya? Oke, ya. Oke, begini. Untuk Rasti ini kan mahasiswa aktivis ya, gini. Kira-kira di tahun 2021 sudah berbuat apa sih? Terutama untuk diri Rasti, keluarga, syukur-syukur buat masyarakat sekitar. Ya, kalau untuk masyarakat sekitar mungkin hanya bukan dari Rasti, intinya dari organisasi Rasti, di mana banyak sosial yang Rasti salurkan ke masyarakat bersama organisasi. Kalau ke keluarga mungkin perubahan Rasti sendiri Pak. 2021 alhamdulillah kan Rasti udah bisa kuliah lagi gitu. Kemudian intinya banyak apa perubahan-perubahan dari Rasti gitu setelah Rasti jadi mahasiswa nih gitu. Ya memang Pak ada yang bilang ini alhamdulillah dan ada yang bilang ini astagfirullah gitu. Ya. Oke, saya bisa mengerti. Kalau yang astagfirullahnya itu kira-kira bagaimana nih? Ini Ya yang namanya perempuan ketika udah masuk kuliah, nggak perempuan mungkin Rasti. Rasti setelah masuk kuliah itu ya mungkin bisa dikatakan ya beda banget katanya Pak. Bisa yang biasanya nggak pernah keluar malam sendiri gitu, sekarang udah mandiri mungkin. Menurut Rasti tuh alhamdulillah udah mandiri gitu. Tapi kalau kata teman-teman astagfirullah kok bisa seperti itu. Oh iya. Oke, jadi kalau saya tangkap berarti ketika itu sebelum jadi mahasiswa kamu itu sebenarnya hanya Sebenarnya sama sih Pak. remaja biasa gitu yang Enggak, di rumah maksudnya saja atau bagaimana? Enggak di rumah aja kan sebagai aktivis, cuman biasanya ketika kemana-mana ya sama Rasti punya ajudan, bukan ajudan ya, punya teman gitu. Ketika Rasti ngisi materi misalkan ke Subang ya pasti Rasti ngajak moderator Rasti sendiri gitu, enggak sendiri gitu. Subangnya kemana nih kira-kira? Kemana aja? Ya sama kan ke IPPN. Oh, ke oke, organisasi, Pak. siap. Ya. Oke, jadi kalau saya baca bahwa terjadi perubahan besar ya, intinya kamu memang secara prinsip ataupun secara basically sih memang dari dulu sudah aktivis. Ya. Hanya memang ketika menjadi mahasiswa terjadi perubahan signifikan, mungkin ditunjang oleh support sistemnya sebagai seorang mahasiswa. Ya. Karena bagaimanapun sampai hari ini lokomotif perubahan itu memang ada di mahasiswa. Perubahan-perubahan besar di belahan dunia sana juga mahasiswa lah sebagai gardanya ya. Mau di Tiongkok, mau di India, bahkan di Amerika Serikat sendiri juga pelopornya adalah mahasiswa ya. Oke, tadi saya sempat bertanya tentang apa tadi lompatan-lompatan yang sebenarnya menurut kamu itu bagus, tetapi saya coba ini ingin menjadi sebuah diskusi yang menarik ya. Karena begini ya, perempuan itu memang harus bicaranya kodrat, ya kan? Kodratnya perempuan itu kan, apakah kita bicara emansipasi apalagi gender kan begitu ya. Memang sampai hari ini kalau menurut saya, oke, baik, tentunya masih di podcast
resolusi tahun 2022 masih bersama saya, seorang remaja putri, Rasti Mulyaningsih. Tadi saya bertanya tentang, ada yang salah namanya? Salah lah. Ya, silakan di Itu nama baik Bupati Purwakarta. ya silakan diralat dulu coba. Namanya Rasti. Dr. Andes Rasti Mulyatini SMMM. Oke, simple saja, Rasti saja ya. Oke, baik. Tadi saya ingin sedikit bertanya tentang, tadi kan kita bicara gender ya. Gender ini kan buat kita, terutama mungkin kamu perempuan ini, sepertinya nggak adil banget ya ketika kita kemana-mana kok harus dibedakan karena kamu seorang perempuan dan seterusnya. Ya, kamu sendiri mengatasi masalah ini seperti apa untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar kamu, atau kamu easy going saja? Sudah nggak mau tahu mereka mau ngomong apa, yang penting menurut kamu positif ya kamu kerjakan, kamu lakukan, atau bagaimana? Ya, begini Pak. Memang ketika kita misalkan terlalu aktif di luar perempuan gitu, pasti dikatakan ini bukan ranahnya perempuan. Saya berkata seperti itu. Tapi begini, kembali lagi ke diri kita sebagai perempuan. Pertama, kita yang harus bisa menghormati diri kita sendiri sebagai perempuan. Kedua, kita juga harus menghormati laki-laki pula, dimana memang kita tidak bisa melebihi seorang laki-laki. Dan kita butuh seorang laki-laki. Seperti misalkan Rasti orang yang berkeliaran lah ya Pak. Kayak misalkan nih Rasti ada agenda di luar, agendanya camp. Di sana tidak mungkin dong Rasti tidak butuh sosok laki-laki. Sama, Rasti pun butuh sosok laki-laki. Rasti suka paling ke teman, bisa nggak antar Rasti ke sini. Intinya kembali lagi ke diri kita Pak, dimana kita harus selalu menghargai diri kita sendiri. Ketika kita sudah dipercaya sama orang tua, perempuan sudah dipercaya sama orang tua ketika berpergian jauh, keluar malam, ya itu kita harus menghargai kepercayaan orang tua. Oke ya, terharu sedikit. Jadi sebenarnya diskusi kita tentang gender, tentang emansipasi itu sebenarnya sebatas diskusi ya. Karena pada akhirnya toh perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Begitu ya. Oke, saya setuju itu ya. Yang pasti kuncinya saling menghormati ya. Dan paling penting sekali mungkin komunikasi ya. Komunikasi. Iya, karena sejatinya menurut saya seorang laki-laki yang memang tulus terhadap seorang perempuan pasti dia mau berbuat apapun untuk orang yang dicintainya atau disayangi. Tetapi kadang karena sumbatan komunikasi itu ya, ini menjadi bias, sehingga menimbulkan banyak prasangka dan seterusnya yang pada akhirnya kalau tidak dibiarkan ya ini bisa hancur. Betul. Begitu ya. Oke, baik. Di tahun 2022 ya, ini sorry serangkaian prestasi dan seterusnya juga sudah kamu capai ya. Saya pengen tanya, ada nggak saat itu atau kendala-kendala apa sih yang sudah kamu hadapi ya untuk kamu bisa establish atau bisa survive, bahkan bisa menang di tahun 2021 itu? Apa kira-kira yang kendala-kendala yang kamu alami begitu ya? Banyak sih Pak, seperti misalkan dari keluarga Rasti seorang aktivis. Sebenarnya di keluarga itu Rasti keluarga yang mungkin bisa disebut agamis, bentrok lah. Aku di organisasi ini dan mereka di organisasi itu, dimana yang organisasi itu sangat melarang Rasti untuk masuk ke organisasi ini. Tapi ketika Rasti menunjukkan bahwa ini loh Rasti di organisasi ini baik-baik aja gitu kan, mereka pun menyetujui. Kemudian proses Rasti kuliah, dimana Rasti yang udah tidak ingin melanjutkan lagi kuliah, dimana orang tua pun udah menyerah, udahlah nggak usah kuliah.
Tapi ketika Rasti berusaha dan nyampe Rasti nangis ke salah satu senior, Rasti pengen kuliah di universitas ini, Rasti mau melanjutkan Rasti di hukum dan beliau mengiyakan, tapi mungkin bukan keterimanya, Rasti bisa kuliah di Purwakarta. Itu sangat, proses itu menurut Rasti sangat luar biasa. Iya. Aduh. Dan banyak lagi sih program-program atau cita-cita Rasti yang belum terlaksanakan di tahun ini. Ya, intinya di situ memang ada satu perbedaan ya, cara pandang yang berbeda, tetapi sudut pandang yang berbeda. Kamu mencoba memposisikan bahwa ini adalah sebuah tantangan barangkali ya. Terkadang kita harus keras kepala juga Pak dalam keluarga itu. Ya. Tidak selamanya orang tua benar. Iya, memang saya melihat memang apa ya, background aktivis untuk seorang perempuan itu memang sangat jarang. Bahkan ada perempuan tertentu memang tidak menyukai atau secara umum memang tidak menyukai aktivitas organisasi ya. Artinya ketika kamu misalnya seorang aktivis, memang ini juga menjadi satu pemikiran kamu ya, bahan pemikiran bahwa nanti kamu juga harus ada laki-laki yang memang bisa ngimbangi kamu dan bisa ngerti kamu dengan posisi seabrek dengan aktivitas dan seterusnya, status sosial dan ini menjadi penting karena bagaimanapun kalau tidak ada support ini nggak bisa jalan. Tapi gitu terkadang laki-laki pun menghambat ke organisasi Pak. Oh, wow, keren ya. Saya pernah, maksud saya di organisasi nyampe saya terpaku di organisasi dan tidak memikirkan orang yang ada di belakang Rasti. Kemudian orang itu menanyakan, Anda mau fokus di organisasi apa mau fokus menjalin hubungan dengan saya? Dan saya fokus ke organisasi. Kenapa? Saya di organisasi bisa lebih dapat yang dari dia. Tapi saya kalau misalkan meneruskan dengan dia, saya tidak akan bisa seperti ini. Belum tentu saya mendapatkan relasi-relasi seperti ini kan. Gitu. Jadi kadang laki-laki pun menghambat. Ya, oke ya. Ya, itu kan sebenarnya persoalan yang sama ya. Bisa saja kita atau laki-laki juga mengatakan memang perempuan juga menghambat. Tapi kan memang cluenya kan ketika tidak bisa saling support sebenarnya. Ya. Kalau bisa saling support, saya pikir nggak ada istilah menghambat ya. Artinya saling mengerti dengan kalau kita bicaranya harus sama sulit saya kira ya. Misalnya kamu seorang aktivis maka kamu pasangannya harus aktivis. Menurut saya justru dunia tidak berwarna. Nah, di situ tidak ada terjadi barter, tidak ada gitu kan? Atau misalnya yang lain sehingga duplikatnya juga harus menjadi A dan seterusnya. Ini menurut saya malah justru tidak menjadi pernak-perniknya nggak menjadi sebuah pelangi kan. Betul. Begitu ya. Oke. Jadi singkatnya ada ya kendala-kendala yang kamu hadapi untuk mewujudkan torehan-torehan prestasi yang terjadi di tahun 2021, terutama sekali datangnya dari orang-orang terdekat, mulai meyakinkan orang tua sampai juga barangkali teman dekat begitu ya, seperti itu tadi. Oke. Baik, sekarang coba kita bicara lebih kepada tinggalkan 2021 karena di depan kita ya ada ini 2022. Ada pertanyaan Pak, kan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di tahun 2021. Iya. Nah, peristiwa apa sih yang Bapak rasakan yang sangat-sangat menyedihkan di 2021? Peristiwa ya, oke ya. Jadi ya pastinya saya manusia biasa ya. Jadi saya juga manusia biasa. Pertama pandemi COVID-19 itu yang menjadi awal dari apa yang disebut puncak es ataupun mungkin dalam tanda kutip peristiwa itu yang terjadi itu pandemi ya. Karena sebenarnya pandemi ini dengan melumpuhkan ekonomi ini juga
akan berdampak kemana-mana. Ya ini kan, Ya kan? kalau pandemi ini kan dampaknya ke semua orang. Betul Ini betul. lebih ke peristiwa pribadi Bapak di 2021. Ditinggal nikah lagi atau gagal nikah kedua kalinya apa-apa. Oh ya, kalau itu kayaknya kamu terlalu membaca saya dari sisi yang berbeda atau mungkin dapat bisikan-bisikan yang tidak jelas ya. Oke, singkatnya saat ini ya saya sedang diuji begitu saja ya. Prahara rumah tangga saya sedang diuji ya, artinya yang saya sebut tadi, pandemi ini sudah membuat saya terpisah dari anak dan istri saya, dan saya mengatakan saya sedang diuji gitu ya. Saya sedang diuji dan mudah-mudahan saya bisa kuat menghadapi semua ini. Nah, dan selanjutnya ya saya serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Ya. Jadi itu mungkin ya. Ya. Kamu kenapa nanya ke situ sih? Ya kan terserah saya. Oh ya udah. Tapi tebak-tebakannya kurang tepat. Oke, baik, Oke. lanjut. Oke, baik ya. Peristiwa, oke, berarti saya balik juga nih, saya tanya ke kamu, peristiwa yang menyedihkan di tahun 2021 yang terjadi pada seorang Rasti yang bercita-cita menjadi Bupati Purwakarta itu seperti apa? Ini aib sebenarnya. Oh, aib. Jadi kumaha nih? Tapi emang satu-satunya peristiwa yang sangat menyedihkan itu dari 2021. Tinggal tunangan, masih punya harapan dia kembali. Kemudian di bulan Mei dia nikah gitu. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan mungkin itu. Iya. Oh, sakit ya? Kumaha tuh? Sakit tapi itu takdir, Pak. Dimana ketika Rasti ditinggalkan pun tidak jadi masalah karena buaya itu masih banyak yang menghampiri. Iya. Oke. Ngeri sedap ya. Tapi ya kita sepakat ya bahwa itu takdir ya. Karena begini, mungkin saya juga barangkali kurang lebihnya nasihat karena karena bagaimanapun Rasti ini adalah boleh dikatakan dari sisi usia juga jauh sekali dengan saya, jadi mungkin saya ini sebuah nasihat. Ya memang kadang rasanya Tuhan ini nggak adil, terkadang seperti kita. Ya bahkan mungkin Rasti begitu nyampe ya? nulis tulisan itu dengan judul Tuhan itu jahat. Nah ya begitu. Tapi lambat laun sebenarnya setelah proses recovery ya, proses recovery diri ini berangsur dan seterusnya, sebenarnya kita akan menemukan jawaban sebenarnya bahwa sebenarnya ya tidak benar apa yang sudah itu adalah ekspresi saat yang mengatakan Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, karena yang sesungguhnya rencana Tuhan itu tidak pernah salah dan keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya. Itu pasti ya, itu ya. Oke, ini tadi menarik nih, ini repot ya. Jadi pertama tunangan, kemudian setelah tunangan masih punya harapan, kemudian menikah. Ada harapan walaupun secercah atau dia bisa kembali ke kamu. Ini masalahnya ini kalau kamu sampai punya harapan, kamu jangan sampai muncul ada istilah pelakor nih. Tarik nafas dulu, atau ada yang mau bantu carikan tisu? Begini Pak, kalau misalkan untuk harapan kembali mungkin sedikit ya, sedikit. Manusiawi barangkali ya, atau Saya bagaimana? perempuan, saya punya hati lemah, saya punya mental lemah. Harapan besar nggak ada. Mau bagaimanapun dia udah bahagia dengan keluarganya, dia udah punya rumah tangga, gak mungkin Rasti menambah tangga ke atas. Menambah tangga
Ya nggak mungkin ya itu hal yang nggak mungkin. Perspektif kita ya nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin. Karena kecuali dia mampu menjadikan ras yang kedua, tapi dengan dia memberikan ras di fasilitas tinggi. Ya artinya. Dan saya yakin sebenarnya gini Pak, saya yakin dia itu ninggalin Rasti nikah karena sakit hati sama Rasti. Karena kamu minta fasilitas atau gimana? Tidak. Atau gimana? Ya intinya ada hal yang tidak perlu Rasti ceritakan lah. Gitu. Oke. Ini jadi curhat. Ya oke. Memang pada akhirnya saya bisa nebak bahwa podcast ini banyak curhat gitu kan. Tapi Rasti nggak akan gengsi. Sebenarnya setelah dia menikah pun, ketika Rasti ada rasa ingin ngontek dia kembali, Rasti video call lagi apa gini gitu. Ya oke. Ya saya ngerti karena tapi gini Pak, gimana kalau curhat ini mah nanti di episode selanjutnya aja kita lanjutkan oke. Kembali ke laptop aja Pak. Coba ginilah ya, intinya mah inti dari saya mungkin saya bisa sampaikan. Ya Tuhan sudah memilih kamu dengan memberikan masalah seberat itu, berarti Tuhan percaya kamu mampu gitu aja. Sebenarnya mampu mungkin dikatakan sampai saat ini aku mampu, tapi sebenarnya mental itu down Pak. Udah lama Pak. Udahlah ya. Apa kita ke belakang sama-sama nangis yuk? Ya, kembali lagi Pak ke laptop Pak dengan pertanyaan. Oke. Jadi atas persoalan atau atas apa yang sudah kita diskusikan tadi, saya tanya ke Rasti sendiri. Resolusi di tahun 2022 itu apa kira-kira? Banyak Pak. Sekarang Rasti lagi merintis. Sekarang ya, mulai sekarang mungkin mudah-mudahan 2022 Rasti bisa wujudkan. Nanti Rasti mau punya bisnis di mana namanya Ras Fashion atau Ras Hijab. Di mana Ras itu nama Rasti dan Ras itu bisa dikatakan sebagai ragam. Jadi ada ragam hijab, ada ragam fashion dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya Rasti mau punya pertanian, dimana emang hobi bercocok tanam gitu, meskipun belum bisa, tapi insya Allah nanti Rasti mau punya kayak tanaman gitulah gitu, kecil-kecilan seperti itu. Intinya Rasti harus beres kuliah dulu. Mudah-mudahan bisa lanjut S2 dan Rasti bisa aktif di partai, kemudian pemerintahan. Mau nyalon bupati begitu kan? Mungkin untuk nyalon bupati sebenarnya ya mudah-mudahan bisa, tapi kayak sepertinya jauh ya, sedikit. Jadi kemarin itu hanya bercanda saja atau memang benar bercita-cita? Kalau cita-cita serius Pak. Saya akan menjadi Bupati Purwakarta. Kapanpun itu saya harus menjadi Bupati Purwakarta. Oke, siap. Tapi karena dasarnya ingin membuktikan ke sang kodok tadi? Tidak Pak. Intinya gini loh Pak. Suksesnya Rasti bukan untuk mantan, tapi suksesnya Rasti membuat orang Rasti. Jadi mantan itu mestinya bagaimana? Dibuang saja jauh-jauh atau gimana? Tidak akan membuang Pak. Mantan itu. Permen karet ketika kita injak itu pasti semakin lengket. Iya. Tidak akan telendong. Maksudnya gini lah, biarkan mereka hidup dengan mereka sendiri. Ini aku, itu mereka melihat kesuksesan Rasti, silahkan gitu. Rasti nengok ke belakang ke mereka, pasti suatu saat nih Pak, siapa tahu ketika Rasti udah jadi bupati, mereka datang membawa proposal minta sumbangan punten mantan gitu. Iya. Yang serius satu Pak. Iya, oke. Mantan mah. Enggak, maksud saya bukan begitu ya. Oke, jadi intinya di resolusi di tahun 2022 ini. Tapi ya, Pak, sebentar. Resolusi di tahun 2022. Apakah Bapak
akan menikah lagi di tahun 2022. Saya tidak akan menanyakan resolusi di tahun 2022 apa, Pak, tapi apakah Bapak akan menikah lagi di 2022? Oke. Keinginan aja, takdir saya nggak tahu, tapi Ya. keinginan Bapak bagaimana? Oke. Intinya beginilah ya, saya juga manusia biasa, jadi pasti punya rencana. Pertama rencana saya akan fokus membesarkan anak-anak itu pasti. Berapa Pak anaknya? Saya, 3. anak saya 3. Saya mau fokus membesarkan anak-anak saya. Terlepas masalah lain saya serahkan ke Yang Maha Kuasa gitu ya. Berikutnya ya saya mau konsen dengan pekerjaan. Saya harus lanjut S3 gitu kan. Selain dosen juga saya praktisi. Mungkin saya juga mau kuliah profesi. Lain-lainnya mungkin kepada hobi misalnya YouTuber dan seterusnya itu. Oh, kalau misalkan Bapak fokus ke YouTuber, fokus ke S3, pasti prioritas saya adalah ingin kembali ke anak-anak saya itu. ya Pasti betul. ya. Nah, lain-lainnya ya saya serahkan sama Yang Kuasa gitu ya. Jadi Ya. maksudnya nguping, saya kan sebenarnya tidak pernah mendeklarasikan saya seperti apa, status saya seperti apa, tetapi nyatanya di luar sana muncul yang seperti ini ya. Jadi saya perlu luruskan ya, saya sih tekadnya tetap satu, saya pengen artinya kembali ke anak-anak ya, ingin membesarkan anak-anak gitu aja gitu ya. Baik. Oke ya, saya kira ada yang lain ini untuk masalah Silakan, Bapak. resolusi di 2022. Intinya mudah-mudahan bisa lebih baik dari 2021 dan 2022 Rasti udah bisa menjadi sosok Rasti yang seutuhnya, sosok perempuan yang seutuhnya, jadi manusia. Oke. Baik sahabat muda, netizen di mana saja berada, obrolan yang sangat menarik ya. Ini mungkin Nanti yang mau akan tanya-tanya boleh di kolom menghabiskan komentar. banyak sekali waktu dan seterusnya. Untuk itu karena kita dibatasi waktu ya, maka Paujan MS Channel bersama narasumber kebanggaan kita, Rasti ya, calon Bupati Purwakarta. Amin. Calon ibu dari seseorang yang saya juga tidak tahu nanti siapa ya. Kami undur diri. Sebelumnya saya atas nama host atau pemilik channel Paujan MS menyampaikan selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan kehadiran PMS Channel bisa memberikan manfaat kepada pemirsa. Paujan MS Channel.